kasih kepada para panitia dan juga kepada host. Baik, selamat siang semua pada para peserta. Pada siang hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya ya umum pada praktek kita sehari-hari, tapi ya seringkali tetap aja menjadi masalah dalam hal interpretasi. Saya membawakan hal yang mungkin simple dan juga tidak terlalu rumit-rumit. Baik, mungkin kalau di awal kita akan membahas tentang beberapa soal, bisa ditampilkan mungkin dari host. Ya, mungkin kita bacakan pada saat berpraktek di klinik pelayanan kesehatan, ya mungkin dari peserta bisa membaca ya. Jadi silakan nanti dipandu dari host. Ya, datang seorang pasien perempuan sekitar 40-an ya, datang konsultasi. Jadi si ibu ini bilang, "Dok, saya ada rasanya nggak enak nih di bagian ulu hati dan perut bagian kanan atas. Saya juga merasakan nafsu makan saya kok turun ya dok ya. Nggak enak makan, nafsu makan udah nggak enak." Nah, dalam hal ini kita sebagai dokter melihat adanya satu hal yang harus kita cek untuk kita duga adanya pasien dengan ikterik ya. Lalu apa yang akan kita cek nih kalau kita dapat pasien seperti ini nih untuk serologinya? Baik, silakan di peserta untuk mengklik mana yang mau diklik. Baik. Sudah? Ya, ada beberapa pemeriksaan serologi ya. Pasti kita sudah tahu tuh apa HBsAg, IgM anti ABC, IgM anti HV, anti HCV ya. Kemudian pasien juga sudah memeriksakan hasil-hasil laboratorium, hasilnya terlampir, HB-nya 13,3, leukosit 14.000, hematokrit 40, laju darah 50. Nah, hasil ALT-nya ini 1.300, AST-nya 1.120, bilirubin total 4,5, bilirubin indirect 3,8, dan indirect 0,7. Oke. Nah, ini ya. Bila pemeriksaan tadi juga menunjukkan HBsAg positif, tetapi IgM anti HBC negatif, pemeriksaan apalagi yang akan diperiksa, ya. Baik. Nanti di belakang kita akan membahas mengenai topik-topik ini. Oke. Oke, apakah para peserta sudah? Baik, kalau sudah dijawab semua, sudah di polling ya dari para panelis, mungkin apakah sudah bisa ditampilkan? Kita tampilkan slide ya. Izin dok, maaf, apakah boleh di-share screen dok materinya? Saya sedang share screen. Sudah terlihat belum? Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin ya, oke. Ya, ini sebenarnya virtual case yang tadi yang sudah ditampilkan ya. Mungkin sebentar. Ya. Baik. Ya. Saya share screen ya. Baik. Nah, dalam
topik siang ini yang akan saya bawakan, saya akan membahas tentang serologi hepatitis ya. Serologi hepatitis adalah salah satu pemeriksaan laboratorium yang sangat umum, sangat sering kita cek ya pada pasien yang mungkin dengan kelainan liver ya. Bahkan kalau kuning saja, seringkali kita juga harus mengeksklusi apakah pasien ada menderita hepatitis baik akut ataupun kronik ya. Karena dengan pemeriksaan serologi ini akan menentukan diagnosis yang lebih tepat ya. Outline dari pembicaraan pada siang hari ini, saya mulai dengan pendahuluan yang singkat. Topik yang dibahas adalah 5 jenis hepatitis, yaitu A, B, C, D, dan E. Ya. Pada slide berikut ini, kita sudah tahu bahwa hepatitis adalah disebabkan kebanyakan oleh virus ya. Virusnya adalah virus hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, dan D, dan E. Ya. Mungkin yang D dan E rasanya sebagai dokter, bahkan saya juga sebagai dokter yang sudah lama berkecimpung di bidang gastrohepatologi, yang D dan ini hampir saya tidak pernah lihat. Tetapi A, B, C ini cukup endemis di Indonesia ya. Gejala klinis dapat bersifat asimptomatik ya, atau juga sampai gejala yang cukup berat ya. Sulit untuk menentukan penyebabnya. Kadang-kadang ya, kita perlu pemeriksaan penunjang, yaitu serologi. Namanya serologi kenapa? Karena tentu diambil dari serum pasiennya atau serum penderitanya. Tes diagnosis hepatitis virus penting sekali untuk mendiagnosis, memulai terapi, akan virus ini yang paling banyak kita di Indonesia, endemis ya. Kita tahu bahwa virus ini termasuk pada virus RNA ya mirip-mirip dengan coronavirus katanya. Virus itu terbagi dua, RNA virus dan DNA. Ini termasuk virus RNA yang single strand, masuk dalam golongan hepatovirus, familinya Picornaviridae ya. Ini adalah merupakan RNA virus yang terdiri dari poliprotein tunggal ya dengan enzim viral protease membentuk yang disebut namanya struktural dan non-struktural protein. Tujuannya virus ini kalau berkembang biak dia akan membentuk protein dan protein yang non-struktural. Tujuannya adalah supaya dia kalau bereplikasi, berkembang biak, dia butuh enzim-enzim ini dan RNA ini adalah sebagai komandannya ya untuk melakukan replikasinya. Sebenarnya ada 7 genotype daripada hepatitis A, tetapi serotipenya hanya satu, sehingga kita kalau meriksa hepatitis A, nggak usah kita minta genotype-nya. Umumnya kita cek aja untuk hepatitis A, nah biasanya lab cukup memeriksa jenis yang sudah ada, karena tidak pernah diperiksa juga untuk genotype-nya. Kita tahu transmisinya yang disebut lewat makanan dan air minum ya, food and waterborne disease ya, masuk melalui saluran pencernaan, masuk melalui mukosa intestinal, kemudian akan tumbuh di dalam hepatosit ya, namanya seperti yang grup sekarang ini hepatosit, yang namanya sel hepar, serta sel Kupffer. Pada anak-anak sebagian besar kasusnya asimptomatik, sehingga jangan heran kalau orang yang tidak pernah kita cek hepatitis, loh kok udah ada serologinya positif nih. Umumnya yang terbentuk adalah IgG ya. Kalau IgM itu lebih ke arah untuk yang kasus akut. Nah, kalau yang dewasa muda, adolesen ya atau dewasa lebih sering bermanifestasi secara klinis. Biasanya ada gejala-gejala yang khas yang disebut gejala prodromal dan gejala ikteriknya. Kemudian inkubasinya berapa lama? Umumnya kita sebut gampangnya sebulan lah, 4 minggu. Range-nya antara 2 sampai 6 minggu. Jadi sebenarnya kalau seorang pasien datang ke kita kuning dengan gejala-gejala hepatitis akut dan kalau ada kemungkinan bahwa serologinya menunjukkan hepatitis A, kita tahu bahwa incubation-nya masuknya virus adalah kalau kita tracing kurang lebih adalah sebulan yang lalu, 4 minggu. Range-nya antara 2 sampai 6 minggu. Ya. Virus RNA hepatitis A ini ditemukan pada feses pada awal inkubasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau idealnya kita cek dulu RNA virus pada feses. Tapi rasanya pemeriksaan ini tidak logis dan rasanya di praktek jarang ya. Karena pasien umumnya datang saat sudah mengalami gejala, sudah timbul ikterik dan sebagainya.
Dan setelah gejala klinis muncul, umumnya RNA virus di feses ini sudah hilang ya, jadi nggak akan percuma kita cek seperti ini. Nah, yang kita cek biasanya adalah antibodinya. Yang kita cek antibodi untuk virus hepatitis A, baik itu yang IgM maupun yang total anti HAV. Ya, umumnya terdiri dari isotype IgM dan IgG. Ya. Nah, ini adalah timbulnya gejala hepatitis pada orang hepatitis A, ternyata kerusakan hepatositnya muncul secara imunologis. Kenapa? Karena terbentuknya adalah seperti mekanisme imun. Ya. Jadi si sel virusnya sendiri tidak langsung directly yang disebut namanya merusak sel-sel liver, tetapi secara imunologis akan muncul gejala ini. Makanya ada beberapa pasien tidak bergejala, ada yang berat, ada yang ringan. Ya, perjalanan penyakit biasanya berlangsung kurang lebih sebulan ya, 4 minggu. Jadi kalau kita pasien dapat hepatitis A, ya umumnya kita kasih tahu dulu ini virus hepatitis A, ya kalau bisa istirahat kurang lebih sekian lama. Ya, rata-rata memang kebanyakan sebulan, walaupun ada yang 2 minggu sudah sembuh. Hepatitis A ini untungnya jarang menimbulkan hepatitis yang fulminan, ya, ataupun yang kronik atau berulang, ya. Ada beberapa kasus yang fulminan, tetapi prevalensinya mungkin rendah ya, nanti akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Umumnya hepatitis A setelah infeksi akan sembuh dan membentuk antibodi yang protektif, ya. Nah, ini yang harus kita ingat nih. Gambar ini kita harus ingat adalah pola serologi hepatitis A, ya. Kita lihat adalah sebelum muncul gejala, ya, simptom yang ada di atas ini sudah muncul fekal hepatitis A antigen di feses, ya. Dan begitu muncul gejala, biasanya si virus ini sudah menghilang, ya. Nah, umumnya pada saat simptom itu ada, ya, sebenarnya sudah peningkatan liver enzim, ya, elevated ALT-nya sudah terjadi. Ya, tapi umumnya datang pada saat simptom itu muncul. Nah, apa serologi yang paling tepat? Kita minta yang garis tebal ini nih, IgM anti HAV, kalau pasien datang sudah bergejala klinis seperti tadi ya. Nah, kapan munculnya IgG anti HAV? Umumnya setelah IgM anti HAV itu mulai turun, IgG anti HAV ini biasanya mulai naik. Kita lihat di sini pattern pola yang standar ya, walaupun ada beberapa variasi tentu ya. Nah, ini adalah pola standar pada pasien dengan hepatitis A. Ya. Antibodi HAV terdeteksi setelah kadar SGOT-SGPT, terutama SGPT yang meningkat. Pada permulaan, IgM anti-HAV terdeteksi, dan terus ada sampai kurang lebih 6 bulan. Setelah itu turun. Yang akan muncul terus biasanya IgG anti-HAV. Ya. Ini biasanya bersifat protektif. Ya. Nah, IgM anti-HAV ini sifatnya karena akut, kita menjadi marker atau marka penanda untuk hepatitis A akut. Oke, simple hepatitis A ya, tidak sulit untuk mendiagnosis secara serologi. Nah, hepatitis B saya bahas secara umum saja, tidak berpanjang-panjang, bahwa hepatitis B itu adalah DNA virus ya, agak berbeda dengan ya virus-virus yang tren sekarang ya. Nah, terbentuk yang disebut namanya berbagai komponen virus, yang disebut apakah envelope-nya, adanya hepatitis B surface antigen, hepatitis B core-nya, intinya dari si hepatitis B, ya. Ini biasanya menjadi kapsid, dan umumnya pada hepatitis B itu yang disebut namanya double stranded, ya. Nah, bersifatnya genomnya dari hepatitis B ini sifatnya sirkuler, tetapi pada saat dia bereplikasi, ya, dia membentuk RNA dependent DNA polymerase. Nah, replikasi DNA menggunakan RNA intermediate, sehingga kenapa virus hepatitis B itu juga sangat antik dalam hal bereplikasi. Dan dari hasil penelitian juga ternyata dengan sifat-sifat menggunakan RNA polymerase ini, ternyata obat ARV ini dapat digunakan hepatitis B virus ini. Nah, ini kenapa kok obatnya sama ya, hepatitis B sama obat-obat HIV beberapa jenis. Nah, ini karena sifat replikasinya mirip atau menyerupai ya. Kemudian ada lagi yang disebut HBCAG atau antigen hepatitis B core. Nah, ini biasanya adalah kalau dia mengalami truncated atau terpotong, ini biasanya menjadi HBAG atau envelope ya. Kita lihat E ini adalah singkatan dari envelope, amplopnya, simpulnya. Ini juga merupakan adalah marker daripada hepatitis B yang aktif melakukan replikasi dan merupakan tanda bahwa dia masih infeksius atau tidak. Sebenarnya kalau pasien hepatitis B ditanya, dok infeksius nggak? Nah, inilah markernya ya. Salah satu adalah HBAG-nya. Nah, ini adalah HBsAg dengan antibodinya.
Pada infeksi akut yang self-limited, biasanya anti-HBsAg atau yang disebut namanya anti-HBs terdeteksi setelah HBsAg itu hilang, ya. Kenapa? Karena HBsAg ini kalau tubuh kita membentuk respon imun yang adekuat, maka akan terbentuk anti-HBs dan HBsAg akan mengalami clearance, ya. Kemudian juga akan terbentuk IgG anti-HBc. Anti-HBs ini umumnya terbentuk 6 bulan setelah infeksi kalau pasien mengalami yang disebut namanya respon antibodi yang adekuat. Jadi HBsAg-nya hilang, virusnya hilang, terbentuk anti-HBs. Nah, ini yang kita inginkan pada saat kita memvaksinasi pasien, di mana kita berikan HBsAg, hepatitis B surface antigen, supaya tubuh kita membentuk antibodi terhadap hepatitis B surface antigen ini. Nah, pemeriksaan apa lagi yang kita perlukan? Total anti-HBc membedakan infeksi hepatitis B yang sesungguhnya atau pasca vaksinasi. Ya, kalau orang kita cek anti-HBc positif, kita tanya nih, ini karena memang dia dulu kena virus atau karena dia memang murni karena dia pasca hepatitis B yang sudah sembuh, ya. Nah, kita cek anti-HBc, ya. Biasanya kalau total anti-HB-nya positif, kita tahu ya bahwa pasien ini mengalami infeksi hepatitis B yang memang benar-benar virusnya, bukan sekedar dari post vaksinasi. Nah, total anti-HBc juga diperlukan untuk screening karena adanya window period ketika HBsAg menghilang, sementara anti-HBs belum terbentuk, biasanya total anti-HBc ini sudah ada. Beberapa case, terutama pada pasien-pasien yang HBsAg sudah menghilang, anti-HBs yang nggak ada, terutama pada pasien imunokompromis, total anti-HBc juga diperlukan oleh kita untuk melihat pasien ini ini yang ketiga ya, bahwa dia sebenarnya terkena virus hepatitis B yang memang dari virusnya atau hepatitis anti-HBs-nya yang karena pasca vaksinasi. Nah, ini yang deteksi virus hepatitis B surface antigen atau HBsAg, ya, dan juga kita sering memeriksa HbAg atau envelope proteinnya, ya. Reagen HBsAg menggunakan imun antigenik determinan. Mutasi pada reagen ini dapat menyebabkan hasil false negatif pada beberapa pemeriksaan. Seringkali kita dikonsulkan, dok, ini hepatitis B nggak ya? Oh iya, kalau klinisnya ada kemungkinan, tapi sulit kan klinis. Tetapi apa yang kita akan minta cek? Dok, HBsAg-nya negatif, tapi anti-HB-nya positif. Kok HBsAg-nya negatif? Nah, ingat pemeriksaan lab juga menggunakan imun antigenik A yang determinan, sehingga kalau pas hepatitis virus ini mengalami mutan atau mutasi, bisa juga memberikan hasil negatif. Ya. Apa yang diperlukan? Nah, di sini pemeriksaan HBV DNA. Ya, jadi kita mencoba menutup beberapa pemeriksaan yang sulit ataupun negatif hasilnya, tapi pasien klinisnya hepatitis. Nah, kita perlu pemeriksaan-pemeriksaan lain. Kuantitatif HBV DNA ini sangat penting juga untuk menentukan awal treatment. Kalau kita tahu bahwa virus ini aktif bereplikasi, HBV DNA kuantitatif ini kita perlukan untuk memulai treatment hepatitis B. Setelah memulai treatment, dicek lagi nggak? Sangat perlu dicek, karena setelah beberapa bulan pengobatan, umumnya 6 bulan pengobatan, kita akan lihat penurunan daripada HBV DNA yang kuantitatif ini. Slide kita lakukan. Ya, tes kuantitatif HBV DNA ini menentukan untuk mulai terapi serta menilai respon terhadap terapi. Pemeriksaan ini merupakan nucleic acid testing yang sensitif, ya. Dan kita cek untuk pasien-pasien dengan HbE yang negatif. Seringkali kita lihat HbAg negatif, interpretasinya, dok, pasien ini nggak infeksius ya dok ya? Betul, tidak infeksius karena HbAg-nya negatif. Tetapi kita tahu bahwa ada yang disebut namanya hepatitis B yang prekor mutan. Jadi kalau HbAg-nya negatif, ada dua kemungkinan. Ya, memang dia sudah dalam fase di mana ada respon imun sebagian, ya partial imun respon, atau memang pasiennya mengalami mutasi pada prekor antigen. Ya. Pengukuran HBV DNA secara laboratorium menggunakan real-time PCR. Ya, PCR sekarang banyak jenisnya. COVID ini banyak sekali menggunakan PCR, ada yang begini, ada yang begitu, tetapi yang jadi standar adalah real-time PCR. Ya. Nah, WHO menganjurkan untuk mereport melihat laporannya HBV DNA yang kuantitatif dilaporkan dalam satuan internasional unit.
ya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang pemeriksaan HBV-DNA itu sifatnya fluktuatif, ya. Nah, sehingga disarankan juga kalau bisa laboratoriumnya menggunakan reagen yang sama, karena yang beredar di pasaran ada beberapa jenis reagen. Laboratorium A mungkin berbeda dengan reagen yang dilakukan oleh laboratorium B. Ya. Nah, ini pasien hepatitis HBV kronik. Nah, perlu nggak dievaluasi pemeriksaan lab lanjutannya? Sangat perlu. Kita cek lagi apa? Kita cek lagi untuk evaluasi terutama ALT-nya, HBV-DNA, HbAg, dan bila mungkin ataupun alat di rumah sakit ataupun klinik kita memungkinkan, kita cek untuk derajat kekakuan hati atau derajat fibrosisnya. Ya, umumnya kita di Indonesia ini sudah banyak rumah sakit mempunyai alat fibroscan, ya. Ini untuk menentukan prediksi ke jangka panjang dan hasil pengobatan. Dalam pengobatan, kadar HBV-DNA ini kita tahu menentukan respon terapi. Kalau setelah pengobatan sekian bulan, umumnya 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, kita lihat penurunan kadar HBV-DNA secara kuantitatif, kita lihat bahwa hasil pengobatannya itu adalah adekuat atau bagus. Begitu HBV-DNA kuantitatif ini naik, hati-hati ya. Jangan-jangan ini virusnya mengalami replikasi aktif lagi atau obatnya mungkin diperhatikan apakah ada resisten atau tidak. Ya. Serial tes fungsi hati, HBV-DNA kuantitatif, HbAg dan anti-Hb ini menentukan arah pengobatan. Ya. Berapa lama sih dok dicek, dievaluasi? Ya, bila tidak keberatan, tentu diulang tiap 3 bulan. Tapi mungkin biayanya besar ya. Kita umumnya akan mencek setelah 6 bulan pengobatan untuk HBV-DNA yang kuantitatif. Nah, ini pattern daripada seromarker ya. Saya kutip dari textbook ya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang kalau pasien dengan interpretasinya HBsAg positif, HbAg-nya positif, anti-Hb-nya negatif, anti-HbS-nya negatif, IgM anti-HbC-nya positif, apa diagnosisnya dok? Nah, kita udah tahu, tabelnya udah jelas, ini adalah pasien dengan hepatitis B akut, ya, karena HBsAg positif, IgM anti-HbC positif, dan HbEAg positif. Sangat infeksius. Nah, pattern kedua, HBsAg positif, anti-HBS negatif, IgG anti-HbC total positif, HbAg positif. Ini adalah pasien kronik hepatitis B dengan yang infeksius. Dan seterusnya, ya. Saya tidak bahas terlalu panjang di sini karena pattern ini sebenarnya sudah ada, ya. Nanti slide bisa istilahnya dilihat kembali, ya. Nah, yang biasanya adalah yang harus kita perhatikan kalau HBsAg positif, anti-HBS positif. Aneh, ya, sebenarnya. Terus anti-HbC juga positif. HbAg bisa positif, bisa negatif. Anti-HbE-nya juga bisa positif, bisa negatif. Nah, ini adalah pola yang harus kita kemungkinan apa. Satu, ini adalah HBsAg daripada salah satu subtipe dengan heterotipik daripada anti-HBS-nya. Atau adanya suatu proses serokonversi dari HBsAg menjadi anti-HBS yang positif. Ini sangat jarang tentu ya. Nah, pola yang keempat ini tentu ada kemungkinan memang kita anggap bahwa ini adalah suatu subtipe yang lain daripada hepatitis B-nya. Nah, ini kita nggak ada nih pemeriksaan subtipe ya biasanya, kecuali di laboratorium tertentu ya. Ini yang pattern yang harus kita tahu ya. Ada juga yang kita datang ke lab, pasien datang bawa hasil lab, dok, ini HBsAg negatif, anti-HBS negatif, tapi IgM anti-HbC-nya positif. HbAg-nya bisa positif, bisa negatif, anti-HbE-nya begini juga. Nah, ini apa nih? Oh, ini tetap kita diagnosis dengan IgM anti-HB-nya positif, HBsAg-nya negatif sebagai acute hepatitis B, ya. Atau pada saat yang disebut namanya window hepatitis B core, ya, yang disebut window period, ya. Nah, inilah variasi daripada beberapa pemeriksaan serologi hepatitis B, ya. Pemeriksaan serologi hepatitis B ini sangat variatif. Oke, ya. Jadi kita juga harus bisa membaca dan menginterpretasi. Semoga kita tidak salah dalam hal menginterpretasikan hal-hal seperti ini, ya. Polanya sudah ada, ya. Ini yang mungkin slide ini kita ingat-ingat selalu, ya. Oke. Kemudian kalau pasien dengan acute hepatitis, biasanya datang kan dia belum bawa lab. Apa sih yang kita sarankan untuk pemeriksaan? Nah, kita biasanya menyarankan untuk pemeriksaan HBsAg, IgM anti-HAV,
IgM anti HBC dan anti HCV. Paling tidak pemeriksaan ini keempat seromarker ini penting buat kita. Maknanya apa? Untuk interpretasi pasien mengalami hepatitis akut yang mana? Apakah hepatitis B akut? Biasanya pattern-nya HbSAg positif dengan IgM anti HBC. Kalau ada hepatitis B akut dan hepatitis A akut mungkin nggak terjadi, mungkin saja ya dengan pola pattern seromarker yang nomor 4 ini. Ya. Ada nggak kemungkinan pada orang dengan hepatitis yang akut saja tanpa yang BO ini sangat banyak. Kebanyakan hanya IgM anti HAV saja yang positif, HbSAg negatif, IgM anti HBC negatif, anti HCV-nya negatif. Dok, kalau pasien ini anti HCV saja yang positif, yang lainnya negatif, oke, ini bisa saja pasien dengan akut hepatitis C. Walaupun kebanyakan kasus adalah hepatitis C asimptomatik, sehingga kebanyakan adalah kronik hepatitis C. Akut dan kronik hepatitis C sulit dibedakan. Ya, nanti ada slide-nya. Ya. Oke, mungkin pola 2 slide ini menjadi penting buat kita sebagai dokter. Ya. Dan ini sebenarnya saya ambil dari Goodman Cecil Textbook of Medicine ya, bisa di-download kalau memang punya bukunya ya. Nah, pada yang hepatitis B akut dan kronik bedanya di mana sih? Nah, biasanya pemeriksaan-pemeriksaan ini kita ingat ya. Ini yang akut, yang kiri ini yang kronik. Biasanya yang kita lihat adalah IgM anti HBC-nya ya. Kalau yang akut IgM anti HBC-nya akan positif ya. Umumnya kalau yang kronik IgG anti HBC-nya yang positif. HbSAg-nya tetap persisten. Ya. Ini yang membedakan pola atau pattern daripada serologi hepatitis B akut dan hepatitis B kronik. Ya, pattern-pattern ini saya harap mungkin kalau kita mengerti akan lebih mudah untuk mendiagnosis hepatitis secara seromarker. Nah, hepatitis B kronik kita tahu ada fase imun toleran ya, di mana HbSAg positif, HbAg positif dengan HbV-DNA yang tinggi. Ini biasanya kadang-kadang gejalanya belum tentu ada nih, ini asimptomatik nih ya. Ada fase imunoaktif ya, HbSAg positif, HbAg bisa positif, anti HB-nya bisa negatif bisa positif, dan ada peningkatan liver enzyme 2 kali dengan HbV-DNA tinggi. Hepatitis B kronik inaktif, ini yang sering kita dapati. Pasien biasanya HbSAg positif, anti HbE-nya positif. Enzim liver normal, HbV-DNA rendah. Ini bisa juga pada carrier. Ya. Nah, ada lagi pasien yang hepatitis B imunoreaktif atau pada fase flare akut. Ya. Nah, ini umumnya bisa saja HbSAg-nya sudah negatif, anti HbE bisa negatif, bisa positif, atau memang pada umumnya ada yang HbAg tetap positif dengan HbE HbV-DNA-nya intermediate atau tinggi lebih daripada 2000 international unit per mililiter. Ini adalah menentukan fase infektivitas daripada hepatitis B. Oke, slide berikutnya saya akan bahas tentang hepatitis C virus ya. Ini juga adalah single stranded virus ya, virus RNA lagi. Jadi kebanyakan virus hepatitis ini kebanyakan adalah RNA virus ya. Masuk ke dalam golongan Flaviviridae ya. Dan karena keunikan ya sifat hepatitis virus ini, dimasukkan lagi ada yang namanya genus Hep C virus ya. Karena memang virus hepatitis ini sampai sekarang tetap menjadi salah satu virus yang ya vaksinnya belum bisa dibuat. COVID sekarang lagi tren orang bikin vaksinnya, tetapi hepatitis C sudah puluhan tahun dikenali orang, vaksinnya belum muncul juga ya. Hepatitis C dibagi menjadi 7 genotype major ya. Kita tahu ada yang disebut genotype type 1, type 2, type 3 dan seterusnya, ada 7 genotype ya. Ada lagi sampai 67 subtype, tapi jarang sekali kita pakai. Umumnya kita menentukan genotype untuk menentukan nanti treatment ya. Nanti ada pembicara yang akan bahas tentang treatmentnya ya. Umumnya HCV-RNA tidak terdeteksi dalam darah 1-2 minggu setelah masuk ke dalam darah. Kenapa? Biasanya masih low level RNA ya. Serokonversi umumnya terjadi setelah 78 hari. Jadi umumnya setelah hampir 3 bulan ya, setelah masuk ke dalam darah. Jadi memang jarang sekali hepatitis C akut itu terdiagnosis ya. Umumnya kalau sudah kronik baru terdiagnosis. Nah, interpretasi serologinya ya. Biasanya pemeriksaan hepatitis C itu yang sering dicek hanya anti HCV saja ya. Kemudian yang juga ada pemeriksaan adalah HCV-RNA kuantitatif ya. Interpretasinya apa? Kalau anti HCV-nya negatif, Dok,
terus HCV undetectable, apa maknanya? Oh, mungkin dia belum yang disebut terbentuk anti hepatitis C-nya. Mungkin masih fase akut, tapi HCV terdeteksi. Bisa pada akut hepatitis C, atau pada orang dengan kronik hepatitis C pada fase pasien yang imunokompromis, atau kasus-kasus yang eksepsional ya, yang jarang. Atau anti HCV terdeteksi, HCV tidak terdeteksi. Nah, ini biasanya pasien-pasien hepatitis C yang sudah sembuh atau spontaneous resolve atau secara spontan dia sudah sembuh tanpa pengobatan. Atau pasien yang sudah sembuh karena pengobatan. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah datang ke polihepatologi RSCM dikasih obat hepatitis C, atau datang ke klinik hepatitis, atau datang ke praktek dokter yang memberikan pengobatan, umumnya seromarkernya seperti ini ya. Jadi kalau anti HCV positif jangan selalu beranggapan bahwa dia aktif hepatitis C. Yang kita cek biasanya HCV RNA. Kalau anti HCV-nya positif dan HCV RNA kuantitasnya terdeteksi, ya ini adalah tipikal yang kronik infeksi atau acute infection pada fase yang dimana sudah lewat dari tadi periode yang akutnya umumnya menjadi kronik. Kalau pasiennya anti HCV-nya negatif, HCV RNA tidak terdeteksi, ini artinya pasien no evidence daripada hepatitis C ya. Tentu ini gampang ya. Ini pasien artinya clean dari hepatitis C. Oke, jadi mungkin serologi hepatitis C hanya variasinya tidak sebanyak hepatitis B dan sebagainya ya. Hepatitis D virus. Ya, ini jarang ya di Indonesia ya, karena kita tidak endemis. Yang kedua biasanya di daerah Sub-Sahara atau di daerah Mediterania, daerah mungkin Yunani, Italia, atau Turki, atau daerah Mesir ya. Ini adalah virus RNA yang tidak lengkap, defect. Ya, dia butuh virus yang lain. Dalam hal ini dia butuh virus hepatitis B. Ya, sebagai kalau kita sebut mungkin dia butuh inangnya ya untuk bereplikasi atau membentuk replikasi si virus ya. Jadi si hepatitis B ini tidak bisa bereproduksi atau bereplikasi tanpa koinfeksi dengan hepatitis B. Jadi harus hepatitis B positif dulu, baru hepatitis D-nya bisa bereplikasi. Nah, infeksi hepatitis B ini seringkali sulit dibedakan dengan virus lain, ya. Cuma memang ada beberapa orang hepatitis B yang tiba-tiba progresif, ingat-ingat juga, jangan-jangan dia superinfeksi dengan hepatitis D, ya. Untungnya hepatitis D ini delta ya akan sembuh kalau hepatitis B ya juga sembuh. Kenapa? Ya jadi ikutan hepatitis B-nya kita obatin, umumnya hepatitis D-nya juga akan sembuh. Nah, ini interpretasi serologinya ya. Yang dicek umumnya adalah IgM anti hepatitis D atau IgM anti HDV ya. Karena kita harus ada marker HBsAg positif dulu ya, baru dia ada IgM anti HDV. Kalau HBsAg-nya negatif, IgM anti HDV-nya positif gimana? Bisa juga mungkin interpretasi lab-nya yang salah, atau ya bisa saja ya mungkin lab-nya yang istilahnya false positif kali ya. Nah, ini adalah time after exposure-nya ya. Kemudian kinetik daripada virus ini biasanya koinfeksi dengan hepatitis B ya. Oke. Tes serologi HDV biasanya kita akan melihat deteksi pada IgM anti hepatitis D ya. Nah, IgM anti HDV ini terdeteksi saat window period antara antigen ya Ag hepatitis D dan pembentukan IgG anti HDV. Nah, IgM anti HDV ini kalau kadarnya tinggi, ini menandakan chronic infection ya. Jadi bukan berarti kalau dia sudah hilang dari badan, terus sepertinya tidak chronic infection. Tapi kita menentukannya dengan kadar IgM anti HDV yang tinggi ya. Kalau turun gimana? Oh, mungkin kalau gitu hepatitis D-nya sudah mengalami resolusi atau sudah mengalami penyembuhan. Ini biasa terjadi setelah pengobatan hepatitis B. Kenapa? Karena pengobatan hepatitis B secara otomatis juga akan mematikan si virus hepatitis D ya. Nah, kapan IgG anti HDV itu muncul? Biasanya beberapa minggu setelah anti HDV ya. Nah, dikatakan saya tebalin, saya bold ya, tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D ya, karena ngobatin hepatitis B secara umum akan ngobatin juga hepatitis D. Nah, satu lagi yang hepatitis E, mungkin pernah dengar ya, saya belum pernah dapat kasusnya sejujurnya ya.
Ini adalah RNA virus juga yang non-envelope ya. Nah, ada 4 genotype ya, katanya genotype 1 dan 2 ya. Sementara pada zoonosis itu genotype 3 dan 4 ya. Ini juga hati-hati, ini adalah zoonosis ya. Kita ingat lagi-lagi COVID ini pada awalnya adalah zoonosis ya, makin lama makin banyak virus-virus zoonosis pada hewan yang jatuh cinta pada manusia nih. Nah, ini juga awalnya adalah hepatitis hewan ya, tapi katanya sekarang juga terdeteksi pada manusia. Kadar anti-HIV ini sudah meningkat sebelum gejala klinis dan akan terdeteksi selama kurang lebih 2 bulan dan akan turun setelah 32 minggu ya, atau 8 bulan. Nah, umumnya untuk mendiagnosis hepatitis E akut kita butuh adalah pemeriksaan IgM anti-HEV ya, epsilon dan RNA HIV kuantitatif. Nah, pemeriksaan ini sensitifnya sangat bervariasi antar genotype ya. Kenapa? Memang kadang-kadang untuk virus yang jarang, seringkali laboratorium juga mungkin standarisasinya masih belum ada standarisasi yang adekuat ya. Nah, ini juga sangat penting kita tahu, walaupun kasusnya jarang atau di Indonesia mungkin juga belum pernah terjadi, ataupun terjadi kita mungkin miss karena tidak memeriksa virus ini. Kalau nggak salah, kalau kita kirim ke laboratorium yang ada di Jakarta, saya pernah dapat kabar kalau memeriksa hepatitis E itu ternyata dikirim ke Amerika, katanya ke CDC atau di mana ya, itu juga ternyata butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan dikirim lewat FedEx, dan pemeriksaannya tidak murah. Itu aja yang saya tahu. Oke, ini adalah pattern daripada hepatitis E ya. Nah, kalau positif, apa yang kita akan periksa? Kita cek HIV RNA. Periksanya di mana? Ya, mudah-mudahan lab kita bisa periksa. Tapi saya pernah pengalaman 2 kali mau periksa, 2 kali akhirnya saya cancel. Kenapa? Mahal banget katanya karena harus dikirim ke luar negeri. Ya. Oke, baik, slide kali ini saya akhiri. Oke, mungkin setelah itu kita akan membahas tentang soal-soal yang tadi. Baik, dari panelis mungkin Ros. Mohon maaf dok, ini karena waktunya sudah lewat cukup banyak. Apakah kita akan langsung masuk ke pembicara berikutnya ya dok? Izin dok. Nanti mungkin bisa dibahas di sesi diskusi dan tanya jawab dokter. Ya, baik. Ya, izin dok. Baik. Terima kasih Dokter Iki untuk materinya yang sangat menarik dan sangat lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua di sesi kedua. Kembali kita akan menyambut Dr. Kemal Faris Kalista, spesialis penyakit dalam. Beliau akan membawakan materi mengenai hepatitis A, klinis, diagnosis, dan tata laksana. Kepada Dr. Kemal, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Dr. Maria. Ya, sebelum kita masuk, mungkin kita akan singkat dulu melihat soal-soal tentang materinya. Silakan, host. Oke, ini sih mungkin sekedar review aja. Pasti rekan-rekan sejawat pasti tahu jawabannya ya. Penanda serologi infeksi akut virus hepatitis A tadi udah dibicarakan oleh Dr. Riki, lalu rute transmisinya, lalu terapi utama pada infeksi akut hepatitis A, lalu setelah infeksi hepatitis A, IgG akan bertahan seberapa lama? Boleh turun lagi. Lalu indikasi rawat untuk pasien hepatitis A dan obat yang berperan pada prolong kolestasis pada pasca infeksi hepatitis A. Oke.
mungkin karena terbatasan waktu, mungkin kita tunggu sampai 1 menit lagi. Oke, host bisa di close pollingnya. Oke. Ya, ya. Oke, terima kasih. Siang hari ini saya akan membawakan materi ya tentang hepatitis A, klinis, diagnosis, dan tata laksana. Jadi ini agendanya kita mengetahui perjalanan klinisnya, pendekatan diagnosisnya, tata laksananya, dan komplikasinya. Mungkin sebagian sudah sempat dibicarakan juga oleh Dr. Riki, jadi saya tidak akan berlama-lama. Jadi per definisi, infeksi hepatitis A ini adalah peradangan hati akut yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Jadi secara epidemiologi terdapat 1,4 juta kasus baru per tahun di seluruh dunia, dan insiden di Amerika Serikat itu sekitar 0,5 kasus per 100.000 penduduk. Dan ini dari survei National Health and Nutrition Examination Survey pada tahun 1996 sampai 2006 dan 2007 sampai 2012 terdapat penurunan HAV seropositivity pada usia lebih dari 20 tahun, tahun 96 sampai 2006 itu 29%, dan 2007 sampai 2012 itu turun menjadi 24%. Nah ini berdasarkan endemicity-nya, jadi ada yang very low, ada yang low, intermediate, dan high. Nah, Indonesia ini termasuk di low endemicity ini. Apa maksudnya low endemicity ini? Terdapat 50% IgG anti-HAV positif pada sampai usia 30 tahun. Oke. Ini faktor risikonya sanitasi, bersihan lingkungan yang buruk, kontak dengan orang yang terinfeksi, kontak anal seksual, bepergian ke daerah endemik, dan penggunaan narkoba suntik. Nah ini jadi sudah dibicarakan, HAV merupakan virus RNA yang non-envelope, transmisi dengan fekal oral. Juga mempunyai 4 genotip, ya. Dia resisten terhadap asam pedu karena tidak mempunyai envelope. Resisten juga terhadap dingin, panas yang tidak terlalu tinggi, deterjen dan asam, dan bisa diinaktivasi oleh formalin, krolin, dan suhu yang lebih dari 85 derajat Celcius. Dan bisa bertahan pada lingkungan yang kering mulai dari 2 jam sampai 60 hari. Ini transmisinya fekal oral, bisa fekal oral yang seksual, bisa yang non-seksual. Non-seksual biasanya dari kontaminasi makanan dan minuman yang tercemar. Bisa juga pada pengguna narkoba suntik dan transfusi darah, namun sangat jarang sekali. Nah, inkubasinya ini sekitar 1 bulan ya sesudah infeksi, dengan biasanya 15-50 hari, dan 1-2 minggu setelah timbul gejala, feses orang yang terinfeksi itu masih infeksius. Ini sekilas patogenesisnya, virus hepatitis A-nya masuk, termakan, lalu bereplikasi di epitel saluran cerna, lalu diabsorpsi dari usus melalui pembuluh darah portal sampai di hati, replikasi di hati, lalu disekresikan ke saluran biliar dan usus halus, diekspresikan di feses, bisa menginfeksi orang lain, atau bisa juga direabsorpsi kembali. Nah ini tadi respons imunnya mulai dari viremia itu paling awal, itu bisa terjadi paling awal 3 hari post-infeksi, lalu timbul ditinja itu sekitar 1 minggu post-infeksi, gejala klinisnya kemudian 2 minggu post-infeksi,
Lalu setelah itu terjadi peningkatan SGOT, SGPT, IgM anti HAV 1 minggu post-infeksi, dan IgG 3 minggu post-infeksi. Nah, ini perjalanan klinisnya sebagian besar ya pada anak-anak ya, itu asimptomatik ya, atau kurang dari 30% hanya sebagian kecil yang simptomatik. Tapi sebaliknya pada orang dewasa lebih dari 70% itu simptomatik. Nah, ini perjalanan klinisnya dimulai dari inkubasi ya sekitar 1 bulan, lalu dimulai dari fase praikterik berlangsung 5-7 hari. Di situ ada demam, nyeri kepala, malaise, anoreksia, mual muntah, nyeri perut. Lalu diikuti oleh fase ikterik, di situ pasien merasa kuning, dan pada saat pasien kuning itu gejala demam, nyeri kepala, anoreksia sudah tidak ada. Jadi kadang-kadang pada saat merasa kuning, pasien justru sudah merasa kondisinya lebih baik. Gejala lain yang bisa muncul seperti mialgia, batuk, artalgia, diare, urtikaria, pruritus. Dan pada pemeriksaan fisik kita bisa temukan demam, bradikardi, ikterus, limfanidempati, dan hepatosplenomegali. Pemeriksaan labnya apa yang kita bisa dapatkan di sini, bisa terjadi peningkatan SGOT, SGPT bahkan sampai di atas 10.000, dengan SGPT-nya lebih tinggi dari SGOT, peningkatan bilirubin sekitar 5-10, peningkatan ALP dan gamma GT, dan pada kasus-kasus yang berat, yang ada kasus-kasus fulminan hepatitis, bisa terjadi pemanjangan prothrombin time. Lalu ini perbedaannya IgM anti HAV dan IgG, mungkin di sini saya singkat aja. Kalau IgM itu menandakan infeksi akut, dan IgG itu penanda infeksi lampau. IgG di sini menetap seumur hidup ya, dan bisa memberikan proteksi seumur hidup terhadap reinfeksi virus hepatitis A. Ini yang penting. Jadi dia menetap seumur hidup dan bisa memberikan proteksi terhadap reinfeksi. Jadi untuk diagnosisnya tentunya butuh tanda dan gejala seperti demam akut, gejala GI, ikterus, peningkatan SGOT, SGPT, dan bilirubin, dan tentunya serologi IgM anti HAV yang positif. Diagnosis bandingnya apa aja, seperti infeksi virus yang lain ya, yang hepatotropik lain seperti hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, CMV, Epstein-Barr, herpes simplex, dan HIV. Infeksi bakteri seperti sepsis, leptospira, typhoid, hepatitis autoimun, hepatitis imbas obat, dan ischemic hepatitis. Tata laksananya hanya suportif, tidak membutuhkan terapi antivirus yang spesifik. Pasien tirah baring, nutrisi adekuat sekitar 25-30 kilokalori per kilo per hari, hidrasi adekuat 30 cc per kilo per hari, dan pemberian obat-obat simptomatik seperti antipiretik dan antiemetik. Kapan harus dirawat? Tentunya kalau ada intake sulit, biasanya karena mual muntah yang hebat, ada dehidrasi, dan ada tanda-tanda gagal hati seperti ikterus yang makin progres, ensefalopati, dan ada koagulopati. Nah, ini tentunya banyak jadi pertanyaan, apa peran hepatoprotektor pada infeksi virus hepatitis A akut. Jadi hepatoprotektor ini adalah komponen yang dapat mencegah kerusakan hepatosit dan stimulasi regenerasi hepatosit. Ini banyak sekali komponen-komponen fitokemikal ya yang berperan sebagai hepatoprotektor. Berperannya melalui antiinflamasi, antisteatotik, bisa sebagai antiapoptotik, memperpanjang sel survival, dan dikatakan pada kasus-kasus yang hepatitis kronik juga bisa berperan sebagai antivirus. Ini mungkin yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan di Indonesia, silimarin, kurkumin. Ini mungkin quercetin agak jarang, mungkin kita agak sering menggunakan glycyrrhizin. Jadi silimarin, kurkumin, dan glycyrrhizin ini merupakan ya hepatoprotektor yang sering kita gunakan di Indonesia. Dan ternyata studinya itu tidak terlalu banyak pada hepatitis akut ini, hepatoprotektor. Ini saya ada 4 studi. Ini yang 2 pertama dengan menggunakan silimarin dan glycyrrhizin. Di sini dia tidak membuat jadi 2 kelompok antara kontrol dan yang treatment.
Jadi di situ Silymarin 400 mg per hari, jumlah pasiennya 47, di follow up 3 minggu ternyata terjadi perbaikan ALT. Begitu juga ini dengan glycyrrhizin IV 60 cc per hari, N-nya hanya 11, didapatkan di situ OTPT, PT-INR perbaikan setelah di terapi 3 hari. Nah, ini ada 2 studi yang menggunakan kontrol dan yang treatment dibandingkan ya. Jadi menggunakan ada aloe vera oral, N-nya 122, ada kontrol, ada treatment, didapatkan penurunan OTPT, bilirubin, ALP yang signifikan pada minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam pada kelompok terapi. Dan yang terakhir ini pada pasien-pasien pediatrik ya, diberikan NAC N-acetylcysteine 50 ml per kilo, didapatkan juga dibandingkan antara kontrol dan treatment, didapatkan penurunan OTPT yang signifikan pada 8 hari pada kelompok terapi. Lalu bagaimana dengan asam ursodeoksikolat? Jadi ini perannya jadi asam ursodeoksikolat jadi mencegah perburukan bile duct injury oleh bile acid yang hidrofobik dan mencegah retensi dari bile acid yang hidrofobik di hepatosit. Melalui apa mekanismenya? Jadi melalui dia dengan menjaga stabilitas membran sel, menstimulasi ekspresi asam empedu hidrofobik yang sitotoksik, lalu dia bisa berikatan dengan hepatosit dan kolangiosit sehingga mencegah kerusakan akibat asam empedu dan meningkatkan fraksi garam empedu yang hidrofilik. Nah, jadi ini studi pada pasien-pasien hepatitis akut, jadi nggak cuma hepatitis A aja, tapi A, B, C, dan E. Di sini dikatakan pemberian asam ursodeoksikolat dibandingkan dengan kontrol, di follow up selama 3 minggu ternyata terdapat penurunan yang signifikan pada nilai alkaline fosfatase, bilirubin, dan gamma GT. Juga terjadi perbaikan pada SGOTS dan SGPT, namun secara statistik tidak signifikan. Lalu kita masuk ke komplikasi. Komplikasi ada 2 yang bisa terjadi, intrahepatik dan ekstrahepatik. Intrahepatik bisa terjadi prolonged jaundice dan bisa terjadi hepatitis fulminan. Untuk yang ekstrahepatik bisa terjadi di ginjal, hematologi, GI tract, dan neurologi. Di hematologi bisa terjadi misalkan aplastik, anemia, AIHA, di ginjal bisa terjadi akut tubular nekrosis, GN, neuromuskular bisa terjadi GBS, mielitis, di GI tract bisa terjadi pankreatitis, kolesistitis, dan di kondisi-kondisi lain bisa terjadi juga vaskulitis, cryoglobulinemia, dan lain sebagainya. Nah, ini prolong kolestasis itu apa yang definisi apa yang dikatakan dengan prolong kolestasis itu jika terjadi kolestasis lebih dari 3 bulan setelah onset awal, bisa bertahan bahkan sampai 6 bulan dengan bilirubin lebih dari 10 dengan direct lebih dominan. Dan juga terjadi peningkatan alkaline fosfatase dan ETPT-nya sudah normal dan biasanya prognosisnya baik. Biasanya terjadi karena ada respon imun seluler dan humoral terkait dengan TNF-alpha dan interleukin 1, dan biasanya terjadi juga akibat dari periportal nekrosis. Pada kasus prolong kolestasis, kortikosteroid bisa memberikan manfaat melalui melalui stimulasi efflux dari garam empedu, lalu meningkatkan laju transport bilirubin keluar hepatosit, antiinflamasi, dan limfolitik. Ini terkait dengan steroid juga rasanya belum banyak studinya juga, lebih banyak dilaporkan case report dan case series. Di sini kita lihat post infeksi hepatitis A dan hepatitis E 4 kasus, kita lihat bilirubinnya tinggi sekali sampai 40. Lalu kita berikan steroid ya, steroid. Di situ dikatakan pada keempat kasus ini perbaikan menjadi setengahnya, jadi misalkan tadinya 40 menjadi 20, bilirubinnya itu terjadi sekitar itu ada yang 15 hari, 17 hari, 10 hari, dan 15 hari. Jadi perbaikan terjadi 2 minggu setelah diberikan steroid. Lalu ini
test report yang lain juga dengan ini membandingkan pemberian prednison tap off dan prednison pulse terapi. Kita lihat di situ pada yang tap off, bilirubin turun pada hari keempat, bilirubin turun dari 22 menjadi 15, dan pada yang pulse di situ bilirubin turun dari 12 menjadi 3,3. Lalu selain itu dari studi yang lain di situ dikatakan ini satu kasus aja, bilirubin awal 46 diberikan prednison 1 mg per kilo, kadar bilirubin normal setelah diberikan kadar bilirubin normal setelah 50 hari pasca pemberian prednison. Lalu ini juga ada yang membandingkan steroid dan ursodeoxycholat pada kolestasis pasca hepatitis A. Jadi ada 40 pasien hepatitis A dengan bilirubin lebih dari 10, pruritus grade 3-4. Grup A diberikan UDCA 20 mili per kilo per hari, grup B diberikan prednison 0,75 mili per kilo per hari, dilakukan follow up 6 minggu. Di situ kita lihat clearance dari jaundice, jadi jaundice hilang, pruritus hilang ya. Pada yang steroid itu lebih cepat dibandingkan dengan yang UDCA. Pada yang steroid jaundice hilang 36 hari, pada UDCA jaundice hilang pada 49 hari. Lalu ini komplikasi intrahepatik yang lain, hepatitis fulminan memang hanya kurang dari 1%, faktor risikonya itu usia tua, punya penyakit hati sebelumnya, misalkan Hep B, Hep C, alkoholik, fatty liver, hamilan. Ditandai dengan perburukan ikterus, ensefalopati, dan koagulopati. Prognosisnya 90% ke atas remisi spontan, 10-20% bisa terjadi prolong kolestasis, 3-20% bisa terjadi relapsing hepatitis, dan fulminant hepatitis hanya kurang dari 1%. Prognosisnya sembuh sempurna biasanya setelah 2-6 bulan, tidak menjadi kronik, mortalitasnya kecil 0,3%, namun pada usia 40 tahun ke atas mortalitasnya 2%. Nah, pencegahannya tentunya apa aja? Higiennya harus baik, cuci tangan, hindari makanan yang mentah, dan kalau bisa divaksinasi. Lalu ini kita juga harus tahu risiko transmisinya, jadi pada orang dewasa, jadi masa infeksiusnya itu 2 minggu ya, sebelum sampai 2 minggu sesudah onset. Dan pada anak-anak dan imunokompromis, masa infeksius itu bisa bertahan sampai 6 bulan sesudah onset. Ini mungkin slide terakhir saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan liver update 21 Maret, 19-21 Maret, dan 26-28 Maret. Silakan bergabung, dan kita punya hepatosit part 2 pada bulan Juli 2021. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita bahas soal sebentar. Ya, oke. Ini nomor 1 penanda serologi ya. Ya tentunya IgM anti HAV. Lalu rute transmisi ya fekal oral. Lalu terapi utama pada infeksi hepatitis A boleh diturunkan. Ya, suportif dan simptomatik. Ini setelah infeksi IgG anti HAV. Masih banyak juga yang menjawab 6 bulan, tapi jawabannya seumur hidup. Indikasi rawat untuk pasien hepatitis A boleh turun. Ya, masih banyak yang bilang peningkatan OTPT, tapi yang jelas intake sulit. Peningkatan OTPT, tapi kalau intake yang masih baik sebenarnya tidak perlu dirawat. Lalu yang terakhir, obat yang bisa berperan pada kolestasis pasca infeksi hepatitis A, masih banyak juga yang menjawab hepatoprotektor. Steroid sedikit yang menjawabnya. Jawabannya steroid B. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Kemal, terima kasih Dok atas materinya. Menarik sekali ya, sudah bisa merefresh tentang hepatitis A virus. Berikutnya saya akan panggilkan pembicara ketiga untuk sesi kedua kita. Tadi kita sudah bicara mengenai serologi hepatitis, kita sudah bicara mengenai hepatitis A. Kali ini kita akan membahas tentang hepatitis B. Jadi untuk pembicara ketiga kita pada sesi kali ini adalah Profesor Dr. Rino Alfani Gani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Izinkan saya membacakan sedikit CV singkat Prof. Rino.
Prof. Rino menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, hingga doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini, Prof. Rino menjabat sebagai Kadif Hepatobiliar, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Prof, mohon izin sebelumnya untuk materi Prof dan untuk materi-materi yang lain akan dimulai dengan polling 5 pertanyaan dulu, Prof. Nanti 5 pertanyaannya akan dibahas di akhir materi. Seperti itu. Baiklah, bila sudah siap, mohon izin, Prof. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mulai presentasinya. Pollingnya nanti belakangan. Pollingnya nanti akan diaturkan, Prof. Oke. Mohon panitia bisa ditampilkan pollingnya untuk Prof. Rino. Ya. Baik, para peserta boleh mulai memasukkan votingnya. Ya. Sudah boleh mulai memasukkan votingnya, silahkan. Satu menit lagi. Baik, sudah ditutup ya untuk pollingnya. Mohon izin, Prof. Silahkan bila ingin diberikan materinya. Baik, terima kasih. Wah, kelihatannya audiensnya pinter-pinter nih ya. Baiklah, kita mulai tentang hepatitis B ya. Klinis, diagnostik, dan tata laksana. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya membahas mengenai hepatitis B. Outline presentasi saya adalah seperti ini: epidemiologi hepatitis B, patogenesis dan patofisiologi hepatitis B. Lalu kemudian kita bahas tentang diagnosis hepatitis B dan pemeriksaan penunjang hepatitis B, dan untuk tata laksana hepatitis B. Mengenai epidemiologi, saya kira sejawat sekalian sudah mengetahui bahwa Indonesia termasuk daerah dengan high intermediate ya, kalau dibilang demikian, untuk prevalensi hepatitis B di dunia. Rata prevalensi di Asia Tenggara adalah 0,7%, tetapi di Indonesia cukup tinggi ya. Di sini termasuk ke barangkali bagian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Dan kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan Bangladesh maupun dengan Vietnam. Ini data dari Riskesdas tahun 2013. Di sini diperlihatkan bahwa dari 260 juta orang Indonesia, 7,1% populasinya atau sekitar 18 juta itu menderita hepatitis B yang kronik. Dan kalau dilihat di ujung sebelah kiri, bahkan mereka-mereka yang masih balita
ya kurang dari 4 tahun atau kurang, hampir 4,2% sudah hepatitis B-nya positif. Ya, tentu hal ini memprihatinkan. Oleh karena kita tahu bahwa upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, terutama vaksinasi, sejak lebih dari 15 tahun yang lalu. Patogenesis dan patofisiologi hepatitis B, ini gambaran skematik dari virus hepatitis B. Virus ini termasuk virus Hepatna viridae, yaitu virus DNA yang mempunyai 3.200 pasang basa, dan di lapisan permukaan adalah bungkus lipid, dan di dalamnya adalah kapsid dari hepatitis B yang membungkus materi genetik di dalamnya. Secara struktural di perifer atau di peredaran darah perifer, maka genom dari virus hepatitis B bentuknya adalah incomplete double strand atau untai ganda tidak komplit, yang kalau diurut untuk translasi proteinnya, maka ada 4 protein yang ditranslasi dari urutan genom virus hepatitis B ini. Yaitu yang pertama adalah protein S, yang kita kenal sebagai HBsAg, hepatitis B surface antigen. Kemudian protein C, protein core, yang mengkode pembentukan dari HBeAg juga. Lalu kemudian protein P atau polymerase, ini enzim yang dihasilkan oleh virus hepatitis B untuk transkripsi ataupun replikasi dari virus tersebut. Serta yang terakhir adalah protein X yang membentuk faktor transactivator transcriptional, ya, dari virus hepatitis B yang diduga mempunyai peran dalam karsinogenesis atau terjadinya kanker hati. Secara genotip di Indonesia saat ini adalah yang terbanyak adalah genotipe B, lalu kemudian genotipe C di Indonesia. Memang genotipe D juga ada, tetapi relatif kurang, ya. Jadi kita punya distribusi genotip agak berbeda dibandingkan dengan misalnya di India. Di India lebih banyak genotip A, ya, dibandingkan dengan genotip B atau C seperti kita. Prevalensi hepatitis B di Indonesia bervariasi tergantung dari daerah-daerahnya. Beberapa mempunyai prevalensi yang sangat tinggi, seperti di Yogyakarta, di Mataram, di Lombok, ya, itu angkanya lebih dari 10%, tetapi di beberapa daerah bisa kurang dari 2%, misalnya di Jakarta atau di beberapa daerah di Jawa Tengah. Genotipe dengan hepatitis B ditengarai mempunyai peran dalam hal severitas, ya, di mana genotipe B kurang cenderung untuk terjadinya serokonversi dibandingkan genotipe C. Lalu respon pengobatan dengan interferon akan lebih baik pada genotipe A dan B dibandingkan dengan A dan AA dibandingkan dengan genotipe B dan C. Namun secara umum genotipe tidak diperiksa untuk pemeriksaan atau untuk manajemen atau tata laksana secara sehari-hari. Transmisi virus hepatitis B kita tahu yang paling sering adalah transmisi bisa transmisi horizontal, ya. Ini dari anak ke anak atau menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi atau secara seksual. Tetapi yang paling sering adalah transmisi secara vertikal dari ibu ke anak melalui jalan lahir sewaktu anak tersebut dilahirkan. Bila transmisi horizontal yang terjadi, maka hanya dalam 5 tahun yang terinfeksi lebih kurang sedikit, hanya 6%. Sedangkan apabila terjadi transmisi vertikal dari ibu ke anak,
maka 90% bayi yang lahir tersebut akan terinfeksi menjadi hepatitis yang kronik. Ada beberapa fase dalam infeksi hepatitis B yang kronik ini. Yang pertama adalah suatu fase imun toleran, di mana sistem imun dari penderita tidak mengenal virus hepatitis B ini sebagai suatu yang harus diperangi, ya, sehingga respons imunnya minimal dan replikasi hepatitis B-nya sangat aktif. Kemudian memasuki usia-usia antara 20-30 tahun, oleh sesuatu sebab sistem imun mengenal virus ini sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Nah, di sini kemudian terjadilah fase imun clearance. Sistem imun berusaha menghilangkan virus tersebut, namun oleh karena reaksinya tidak bisa adekuat, yang terjadi adalah peradangan yang tidak henti-hentinya. Peradangan, lalu kemudian virusnya turun tetapi tidak hilang, lalu kemudian timbul peradangan yang berkurang, virusnya positif kembali, dan seterusnya. Dan ini bisa menyebabkan destruksi dari sel-sel hati dan juga dari hati secara keseluruhan. Memasuki fase berikutnya, bisa masuk ke satu fase low replikatif atau carrier inactive, di mana sistem imun sebagian dapat mengontrol virus tersebut, tetapi dapat kemudian terjadi reaktivasi, ya, di mana kemudian terjadi kembali nekrosis dan kerusakan dari sel-sel hati. Ini ada kira-kira 4 fase dari sistem imun tersebut. Nah, kalau dilihat secara atau marker-marker yang didapatkan, maka pada fase imun tolerance biasanya ALT-nya normal, sedangkan pada fase imun clearance maupun pada fase reaktivasi terjadi peningkatan dari ALT. Dan HBeAg di imun tolerance oleh karena replikasi virus tersebut aktif sekali, maka HBeAg-nya akan positif, tapi begitu memasuki fase low replikatif, maka HBeAg-nya menjadi negatif, dan kemudian oleh karena kontrol imun sudah sebagian sudah ada, maka terbentuklah anti-HBe. Namun apabila terjadi reaktivasi, HBeAg ini bisa positif kembali, atau bahkan terjadi imunoglobulin M, IgM, anti-HBe yang positif, anti-HBc yang positif. Progresi dari infeksi virus hepatitis B, kita lihat apabila infeksi akut terjadi pada bayi, maka 90% akan menjadi infeksi yang kronik, dan lebih kurang 30% dari mereka-mereka ini akan mendapatkan satu kondisi sirosis hati. Sirosis hati ini sebagian akan terjadi kanker hati, dan sebagian akan memasuki kondisi gagal hati yang kalau tidak dilakukan transplantasi hati, maka dapat menimbulkan kematian. Nah, untuk hepatitis B, kira-kira 5-10% dari pasien dengan infeksi hepatitis B yang kronik ini dapat terjadi kanker hati tanpa melalui sirosis hati tersebut. Bagaimana kita melakukan diagnosis hepatitis B dan pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan? Nah, ini beberapa pemeriksaan serologi yang umum kita lakukan untuk pemeriksaan infeksi virus hepatitis B, yaitu HBsAg. HBsAg tadi sudah dijelaskan, ya, hepatitis B surface antigen, lalu kemudian anti-HBs yang merupakan zat anti yang dibentuk oleh pasien terhadap HBsAg tersebut. Kemudian HBeAg, di mana HBeAg ini menggambarkan tingkat replikasi dari virus hepatitis B, dan bila sudah ada kontrol sistem imun maka terbentuklah anti-HBe. Untuk HBc maka ada IgM dan IgG anti-HBc. Biasanya anti-HBc ini digunakan untuk marker apakah seseorang itu pernah terekspos terhadap hepatitis B atau tidak. Nah, ini satu persatu kita lihat pada hepatitis B, HBsAg, maka HBsAg ini penanda serologi pertama yang muncul,
dan kemudian dapat bertahan sampai dengan 10 minggu pasca infeksi akut. Tapi bila terjadi infeksi yang kronik, maka dia tetap akan positif ya lebih dari 6 bulan setelah infeksi akut tersebut. Kemudian anti-HBs. Anti-HBs adalah neutralizing antibody yang berperan dalam imunitas jangka panjang. Sehingga hampir atau sangat kecil kemungkinannya mereka-mereka yang HBsAg-nya positif, anti-HBs-nya positif, ya. Anti-HBs ini dapat terdeteksi 3-6 bulan pasca paparan dengan virus hepatitis B. Dan paparan hepatitis B bisa terjadi oleh karena vaksinasi atau oleh karena infeksi virus hepatitis B. Kemudian HBeAg, dan ini merupakan indikator virulensi atau tingkat replikasi dari virus hepatitis B. Dan ini terdeteksi setelah munculnya HBsAg. Kemudian anti-HBe ini muncul seiring dengan hilangnya HBeAg dan terjadinya serokonversi HBeAg. Kalau ya, IgM anti-HBc, IgM anti-HBc ini merupakan pertanda akut infeksi, ya, infeksi akut virus hepatitis B, dan terdeteksi 1-2 minggu setelah HBsAg tersebut meningkat, ya, SGLT-SGPT-nya. Setelah itu dia akan hilang setelah 6 bulan pasca infeksi akut dari virus hepatitis B. Namun perlu diingat bahwa apabila terjadi reaktivasi pada virus hepatitis pada hepatitis B kronik, dapat saja IgM anti-HBc-nya pun positif kembali. Untuk IgG anti-HBc, ini merupakan suatu pertanda apakah seseorang itu pernah terekspos, pernah terpapar hepatitis B. Untuk ini, dia akan positif 1-2 minggu setelah HBsAg-nya positif. Ini orkestranya, ya, HBsAg duluan, lalu kemudian anti-HBc positif, ya, dalam bentuk anti-IgM pertama kali, lalu anti-HBc, lalu setelah itu HBeAg yang positif. Setelah itu kemudian anti-HB-nya akan meningkat apabila dalam 6 bulan, ya, kondisinya akan membaik. Pada yang kronik kita lihat bahwa HBsAg-nya akan tetap positif, anti-HBc-nya pun tetap akan positif. Interpretasi dari hasil serologi hepatitis B